Halo guys, jadi kita dari mahasiswa DKV UPN mau podcast nih bincang-bincang dikit tentang branding UMKM. Nah, aku sendiri Faiza Rahma dari mahasiswa DKV UPN Jatim sedang bersama Aku Edisha Ignasia DKV UPN Veteran Jawa Timur juga. Aku Nur Afifah Ida Nafia, biasa dipanggil Fia dari DKV UPN Jawa Timur. Nah, jadi aku mau nanya-nanya nih sama kalian tentang branding UMKM. Menurut kalian branding UMKM tuh apa sih? Maksudnya kita apanya yang harus di branding gitu? Nah, jadi kan kebetulan dari matkul kita kemarin, desain DIV, desain identitas. desain visual, itu kita ada tugas buat membantu UMKM untuk memperkenalkan branding mereka dengan membuatkan logo atau beberapa desain implementasi buat menunjang barang-barang yang bisa membantu mereka untuk memperkenalkan branding mereka. Tapi kenapa nih harus UMKM atau usaha-usaha yang baru mulai? Kenapa enggak usaha yang udah menengah ke atas gitu? Karena di sekitar kita kan banyak banget ya UMKM yang lagi berkembang. Kalau perusahaannya udah besar kan mungkin mereka udah banyak klien, udah banyak dikenal orang gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, apa salahnya untuk membantu UMKM yang lagi berkembang itu. Terus mungkin karena kita kan masih first time nih ngurusin klien. Jadi kita tuh kayak lebih ke klien-klien yang masih awal-awal gitu loh. Kalau usaha yang udah besar, pasti kan udah harus profesional banget. Nah, jadi kita belum ada kayak pengalaman yang profesional banget gitu. Kita kalian juga berkembang juga di sini. Jadi sekalian membantu UMKM gitu ya? Ya, sekalian belajar juga gitu. Oke. Nah, tapi menurut kalian apa bedanya branding sama sekedar bikin logo aja? Kalau branding mungkin kita nggak bikin logo aja ya, tapi juga ngedesain barang-barang yang bisa memperkenalkan merek itu. Kalau dari logo mungkin kita sebagai desainer harus mempertimbangkan logo ini bisa mempresentasikan bagaimana merek itu akan dikenalkan ke orang lain. Kalau menurut Egis nih, apa aja sih branding gitu ya? Kita maksudnya bikin untuk UMKM-nya tuh apa aja selain logo? Yang pasti kayak implementasi media gitu. Salah satunya ada kayak name card. Terus kita juga nyesuaiin dari si UMKM-nya. Misal aku kayak UMKM makanan. Jadi apa aja yang dibutuhin di UMKM tersebut kayak celemek. Terus habis itu kayak desain box packaging gitu sih. Oh, tapi untuk logonya sendiri nih, ada nggak sih perhitungan-perhitungan dalam bikin logo atau filosofinya atau apa? Yang pasti ada ya, kayak kita nyesuaiin nama brand tersebut itu kayak apa gitu, terus habis itu diimplementasikan jadi sebuah logo itu tadi. Kayak pasti ada bentuk-bentuk atau filosofi yang harus bisa dihitung. Oke, kalau menurut Via? Selain filosofi mungkin ada warna ya. Biasanya setiap perusahaan itu punya warna ciri khas sendiri. Cuman ada beberapa perusahaan yang emang belum punya juga. Kemarin UMKM ku belum ada ya. Jadi aku bikinin warna buat mereka. Jadi logonya kemarin aku kayak biru emas gitu. Kalau boleh tahu UMKM-nya nih apa? Kalau aku fotografer sudah. Oh, itu kamu ada sesi-sesi interview dulu atau gimana yang perlu data-data dari mereka gitu? Ada kemarin, untungnya si pemilik, si owner UMKM ini ramah banget ya. Jadi kemarin aku ajak dia buat ketemu dan dia bersedia. Jadi kita ketemuan gitu di luar, terus kita sempat wawancara lumayan lama. Aku tanyain semuanya buat jaga-jaga siapa tahu dosen kita tanya itu sesuatu gitu. Jadi dari mulai visi misi, terus di lapangan itu dia kadang bawa fotografer berapa, atau kalau misal orderannya banyak dia panggil fotografer berapa, kayak gitu-gitu. Kalau fotografer ini medianya apa aja biasanya yang dibutuhin? Kalau kemarin yang aku masukin tuh ada disuruh cari 5 artikel ya. Aku ada kayak ballpoint, terus notebook, terus buat pembayaran ada nota, stempel gitu-gitu. Terus kalau benda lainnya mungkin kayak baju buat seragam, lanyard, sama topi gitu-gitu. Tapi dari kalian nih ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat selama nge-branding UMKM? Kalau akhir-akhir ini ya, itu mungkin ke percetakan itu ya, implementasi itu. Kemarin aku waktu cetak banner, ada kayak warna yang menurutku nggak sesuai, terus di media lain juga ada yang menurut aku cetakannya kurang rapi gitu sih. Karena masalah RGB CMYK itu ya? Mungkin nggak tahu ya, kemarin aku udah ngirim CMYK tapi warnanya kurang sesuai sama harapan. Kalau Egis nih, apa kesalahannya selama ini? Mungkin belum ada ya, karena jujur aja UMKM-nya itu orang tuaku sendiri co-branding. Jadi bisa lebih dikomunikasiin kayak gampang gitu komunikasinya. Kalau UMKM-nya apa? Yang orang tua ini? Itu di bidang makanan.
Jadi kayak walaupun belum kukus gitu jualannya. Tapi balik lagi nih, kenapa masih banyak UMKM yang nganggep branding itu nggak penting? Kayak yang penting jualan, terus laku ya udah gitu. Biasanya UMKM tuh banyak yang biasanya jualannya cuma iseng-iseng atau kayak di pinggir jalan cuma beberapa kali gitu. Mungkin kayak lebih ke mereka itu kurang edukasi tentang Udah. Edukasi ya nggak apa-apa. mungkin budget juga. Iya, iya, iya. Yang pasti mungkin aku tuh pikirannya kayak cuman jualan dapat untung, jadi udah kayak belum berpikiran yang sampai mau ngebesarin apa tuh UMKM Branding, ya. iya. Tapi untuk kita tahu identitas atau karakter dari UMKM ini gimana caranya? Dari interview tadi kan, selain interview itu ada nggak cara lain? Kalau aku mungkin dari Instagramnya ya, kan di Instagramnya banyak portofolio. Iya. Terus aku juga nanyain orang yang punya price list atau file-file yang biasanya dikasih ke customer-nya, customer client. Ya, Terus kita juga datang langsung ke ke tempatnya. ya, Jadi lihat gimana UMKM-nya jalan gitu ya. langsung riset langsung di situ. Oke. Tapi kalian pasti ada juga dong nyari-nyari tentang target pasar UMKM ini apa. Iya. Nah, untuk masuk ke branding itu pengaruhnya di mana gitu? Sampai kalian harus tahu nih target pasar UMKM ini apa. Mungkin dari tema branding juga kan. Misal iya. misal UMKM-nya tuh lebih ke jual barang-barang anak. Nah, jadi itu bisa di kayak lebih temanya lucu atau gimana. Warnanya gitu ya. Oke. Untuk di era digital sekarang nih, kalian pasti bikin branding yang ada digitalnya juga dong. Nah, kalian bikin apa di yang digital itu? Mungkin fit IG gitu-gitu. Atau kalau nggak link free gitu ya. Iya. Atau kalau bisa desain website kalau bisa. Terus kita Iya branding, sih. bukan branding ini apa barang-barangnya aja, tapi kita branding juga sosial medianya. Oh, itu. Oke, oke. Nah, kalian kan tadi udah ngasih tahu ya kegagalannya apa gitu. Nah, untuk solusi dari kesulitan atau kegagalan kalian itu apa? Kalau dari percetakan tadi kalau bisa ya kita harusnya punya tempat percetakan yang kita percaya gitu ya. Iya. Terus mungkin datang langsung buat kayak ngarahin Yang ngapain? Terus kadang atau mantau lah. ada loh kayak yang jaga toko tuh kurang ramah. Kadang kita mau belum jelasin lebih detail lagi, Iya. mereka udah kayak gini langsung jadi nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Atau kita minta ini ya, sampel test gitu. Oh, iya, bisa. Kalau tokonya ada ya. Iya. Nah, tapi menurut kalian apa yang membuat branding UM kalian ini bisa disebut berhasil? Gitu? Mungkin dari kliennya ya, dari si owner UMKM-nya ini. Iya. Kalau kita bikin logo atau bikin apa, kita sering-sering komunikasiin sama mereka sudah cocok atau enggak sama keinginan mereka gitu. Terus kalau mereka misal punya pendapat yang berbeda atau nggak sesuai desain, kita bisa kasih pengertian kalau sesuai desain yang bagus itu sebenarnya seperti ini loh. Jadi banyak komunikasi. Tapi kalau ada revisi, kalian siap kan maksudnya untuk direvisi? Misalnya kalau banyak gitu. Ya, harus siap sih menurutku. Harus siap. Apa ya, desain itu kan yang presentasikan merek mereka. Kalau ada yang salah dengan desain itu kan Iya. nanti merek mereka juga yang Iya benar sih. Kalau menurutku keberhasilan itu persetujuan dari klien itu juga. Kayak kalau udah setuju, tandanya kayak kita udah berhasil nih, kayak sesuai apa yang mereka inginin. Nah, terus habis itu impact apa yang bisa didapat dari desain kita, Iya. kayak dari Pelanggannya, pasar. ya. Nah itu, terus habis itu brandingnya nih si UMKM ini kayak bisa lebih besar lagi, gak dari apa tuh. Jadi sebelum di branding gitu ya. Oh, oke. apalagi yang media implementasi tadi harus benar-benar sesuai sama Iya. kebutuhan mereka gitu. Oke, tapi ada nggak nih kesalahan-kesalahan yang emang dari awal udah kalian hindarin banget gitu? Selain yang, ya mungkin yang nggak sengaja, tapi yang kesalahan-kesalahan ini yang udah kalian hindari dari awal, jangan sampai ada salah ini gitu. Kalau kesalahan aku kurang tahu, tapi aku kemarin waktu ngedesain logo itu sempat kayak kan kita kan bikin alternatif logo banyak banget ya. Iya. Itu ada beberapa logo yang aku suka gitu. Terus setelah aku tunjukin ke klien dan ke dosen gitu, ternyata mereka punya pendapat yang sama, memilih salah satu logo, tapi bukan logo yang aku suka dari awal gitu. Jadi, tapi karena si owner UMKM dan dosennya ini punya pendapat yang Iya. sama, dan emang suka yang logo itu, jadi aku ikutin keinginannya. Oke, kalau dari Egis nih, ada nggak kesalahan yang dihindarin banget dari awal?
Mungkin miskomunikasi ya, karena kan kita nge-branding suatu usaha orang, jadi kayak Ya. jangan sampai branding itu kayak nggak sesuai sama usaha mereka gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita harus komunikasiin terus kayak apa yang dimau mereka. Terus kayak mungkin juga kayak bentuk logo yang mereka mau tuh kayak gimana gitu. Jadi kita harus komunikasiin yang jelas lah intinya. Ya. Tapi pasti kalian pernah dong ngerasa yang kalian bikin udah bagus nih, tapi menurut UMKM-nya kurang atau nggak sesuai. Itu solusi dari kalian gimana? Kalau aku konsultasi ke dosen. Oh, Jadi dosen bakal ngasih saran ke kita juga. Iya. Terus kita nyesuaiin apa yang dipinginkan sama si ownernya ini sama dosennya gimana. oke. Kalau aku sih kayak yang pastinya lebih mentingin apa yang diinginin oleh UMKM-nya. Tapi di garis bawahi kita juga sebagai desainer harus memberikan solusi yang terbaik itu. Kayak kita juga ngarahin, kayak misalnya kalau ini tuh kayak gini, sedangkan di opsi lain tuh seperti ini. Ya, jadi tetap mempertimbangkan aturan-aturan atau dasar-dasar desain lah ya, walaupun tetap sesuai keinginan UMKM. BTW nih, aku salfok ini tuh apa sih? Ini Itu tuh salah satu implementasi media yang kita buat. Ya. Tapi ini punya teman saya ya, bukan teman saya. Oke, coba-coba dibuka. ini kan penawaran. Coba ya, aku lihat. Biasanya kalau pengguna ini bisa dikasih ke klien, misal ownernya lagi ngenalin brandnya, jadi di kartu nama ini ada merek, terus ada kontak juga yang bisa dihubungin sama klien gitu. Terus kalau yang kuning-kuning ini apa nih namanya? Oh, Ini istilahnya. Ini namanya super grafis. Jadi kan bisa buat kayak menghias atau mengisi pasangan dari desain-desain. Tapi juga suatu identitas. Kayak sebuah ciri khas dari Oh, gitu. bisa diimplementasikan selain di kartu ya bisa di barang lain kayak lanyard atau Ya. standarnya gitu. Tapi ada nggak nih aturan-aturan dalam membuat desain-desain di media implementasinya? Misalnya white space-nya atau apa ya, keterbacaan tulisannya gitu. Yang pasti ada sih, kayak ukuran fontnya kayak Ya. nggak boleh terlalu kecil dan juga nggak boleh terlalu besar banget yang sampai memenuhin. Penuh ya, banyak informasi. Harus ada apa itu white space-nya juga sih. Iya. Oke, jadi bikin branding tuh juga nggak cuma logo aja, terus langsung jadi gitu, nggak ya. Ada perhitungan-perhitungannya, aturan besar kecilnya, dan media-media lainnya juga. Gitu. Oke, jadi makasih banget ya buat Egy sama Via yang udah sharing-sharing sama kita tentang gimana sih cara branding UMKM yang baik dan benar gitu. Terima kasih juga buat kameramen kita, Ame, yang udah bantuin setting-setting kamera nih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.